Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Ya, mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salam kebahagiaan juga untuk para rekan-rekan sofistik dimanapun saja berada. Kali ini kita akan membedah atau menggali-gali hikmah pelajaran dari sebuah lagu, masih dari Iklim ya, yang berjudul Mimpi yang Hilang. Mudah-mudahan dengan izin yang kuasa kita mendapatkan beberapa rahasia-rahasia yang kita dapat ambil sebagai pelajaran. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi judulnya ini adalah mimpi yang hilang ya. Ya, kata-kata mimpi bisa berarti suatu kehidupan yang semu ya, yang tidak abadi. Jadi admin artikan sini mimpi ini adalah kehidupan kita di dunia ini. Siapapun pasti tahu bahwa mimpi itu adalah suatu perjalanan ya, kehidupan yang tidak akan abadi, tidak akan menjadi nyata. Itulah mimpi. Jadi mimpi yang hilang. Kehidupan dunia yang akan kita tinggalkan. Suatu saat ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya ya, kehilangan dunia ini. Kita akan pergi untuk menuju kehidupan berikutnya. Jadi fix ya, mimpi ini mimpi yang hilang. Kehidupan mimpi di dunia ini yang akan hilang. Next. Kali ini diawali dengan bait. Dia yang mana yang datang merebut seri bunga cintamu. Dia yang mana? Ini menunjukkan suatu proses kejadian penciptaan manusia. Dia yang mana maksudnya sih pertanyaan. Dia yang mana ya, yang datang merebut seri bunga cintamu. Artinya ketika kita terlahir di dunia ya, merebut seri bunga cinta. Jadi kita mungkin orang-orang yang sudah belajar spiritual tentang ma'rifatullah pasti tahu siapa yang sebenarnya yang dicintai oleh Allah itu. Siapa yang dicintai oleh Allah itu. Ya. Kemudian kecintaannya itu kita bawa ke alam dunia ini. Dengan kecintaannya itu kita bisa hidup, kita bisa menikmati proses di kehidupan ini. Jadi ada sebenarnya satu sosok yang sangat disayangi, sangat dicintai oleh Tuhan itu sendiri ya. Jadi sebenarnya yang dicintai oleh Tuhan itu ada sebuah manifestasi satu entitas ya.
Sehingga kalau kita menemukan entitas itu, maka kita akan ikut dicintai juga. Ya, silakan tanyakan kepada teman-teman mungkin yang sudah belajar atau ke mursyid-mursyid kalian ya. Sebenarnya kita itu dicintai bukan semata-mata dicintai ya. Kita dicintai karena ada sesuatu yang melekat pada diri kita. Inilah makna dari dia yang mana yang datang merebut 1000 bunga cintamu. Siapa yang mencoba untuk mengganggu hubungan cinta itu? Ya. Tiada lain yang mengganggu itu adalah jasad kita ya. Batang tubuh kita inilah yang menghalangi dua sejoli yang sedang bercinta. Oke, kita lanjut ya. Kemudian dilanjutkan dengan bait, dia yang mana yang mampu mengalihkan rasa setiamu. Nah, dia yang mana yang mampu mengalihkan rasa setiamu. Jadi seolah-olah ini adalah ungkapan orang yang mencintai sesuatu, kemudian sesuatu itu pergi ke alam lain, sehingga di alam lain itu dia menjadi terkurung, dia menjadi terhalang ya. Tapi kepergiannya itu ke alam lain itu, maksudnya ke alam dunia ini hanya sementara. Dia yang mana yang mampu mengalihkan rasa setiamu. Siapa sih ya, kalau kita ya bertanya, siapa sih orang yang mampu membuatmu berpaling dariku? Nah, siapa gitu. Jadi seolah-olah ya ada yang bertanya gitu, siapa sih yang mampu mengalihkan rasamu? Begitulah kira-kira pertanyaan kalau kita ya. Jadi seolah-olah Tuhan berkata kepada kekasihnya itu ya, siapa sih yang apa ibaratnya yang membuat kamu seperti ini untuk meninggalkanku? Nah, kenapa sih? Kenapa gitu. Yang mana orangnya? Karena dulu antara Tuhan dan kekasihnya itu sangat-sangat setia ya, sangat-sangat mesra, saling mencintai, tidak pernah dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Tapi karena ada satu hal ya dengan ketentuannya, akhirnya dua sepasang kekasih ini ya, kekasihnya itu meninggalkannya untuk menjalani kehidupan yang baru ya, di dunia. Nah, tidak kuduga semua terjadi. Kau telah ingkar janji, wahai kekasihku. Sungguh aku tidak akan menduga semua ini akan terjadi. Kenapa kau ingkar janji? Dulu janji ingin setia, tidak pernah kita berpisah. Tetapi kenapa kau ingkari, ya, mengingkari janji? Nah, maksudnya di sini perlu kita garis bawahi. Ini adalah timeline ketika kita sudah keluar dari sang rahim ya. Kita sudah menjadi bayi ya. Sehingga manusia yang telah menjadi utuh, menjadi manusia, kebanyakan
lupa akan janji-janjinya, ya. Karena sebenarnya manusia telah berjanji ingin kembali atau mengembalikan apa yang telah dititipkan kepada dirinya, ya, pada diri kita. Dan titipan itulah sebenarnya yang apa? Entitas kekasih itu, ya, kekasihnya. Jadi yang dititipkan ke diri kita itu ya tidak lain adalah kekasih Tuhan itu. Nah, kemudian kita ceritanya kita di waktu alam rahim itu kita telah berjanji bahwa akan menjaga, bahwa akan mengembalikan, bahwa akan selalu memelihara, menyayanginya. Nah, tapi ketika kita telah lahir di dunia ini, kebanyakan manusia itu lupa akan janji-janjinya tersebut. Janji untuk apa? Nah, itu nanti bisa dijawab di kolom komentar ya, teman-teman. Mungkin ada apa referensi atau pemaknaan yang lain, jadi bebas ya, kita manusia bebas menggunakan akal, pikiran, dan ilmu kita. Jadi memang seperti itu, kebanyakan setelah menjadi manusia, mulai dari bayi, kemudian remaja, dewasa, banyak yang melupakan janji-janjinya itu untuk mengembalikan kekasihnya, mengembalikan atau merelakan kembali apa yang ada di dalam dirinya. Sehingga banyak manusia yang egois ya, penuh dengan keakuan ya. Akhirnya dia merasa memiliki segalanya. Itulah ciri-ciri orang yang tidak tepat janji. Kita lanjutkan. Lidah siapa yang manis bermadu dulu mengukir janji. Nah, ini kembali menceritakan timeline kita ketika kita masih di alam rahim ya. Dulu sempat berjanji dalam rahim untuk setia, untuk lebih mengenalnya, untuk mendekat kepadanya. Nah, karena dari janji itulah, karena salah satu sifat daripada Tuhan itu, Allah itu adalah tidak pantangannya untuk mengingkar janji. Jadi Tuhan itu sangat membenci orang-orang yang ingkar janji. Makanya ketika mendengar ya ciptaannya itu berjanji untuk kembali kepadanya setelah dilahirkan di dunia, berjanji untuk selalu beribadah, berjanji untuk istilahnya berbuat baik lah, terlebih-lebih berjanji untuk mengenalnya kembali yang kedua kalinya. Tetapi alangkah nistanya dengan kemewahan dunia, dengan godaan-godaannya, manusia justru melupakan janji-janji itu. Ayo, siapa yang berjanji dulu? Kenapa kamu ingkar sekarang? Nah, kayak itulah misalnya. Nah, janji, sumpah siapa yang telah terucap dulu sehidup semati. Nah, dulu telah berjanji, bersumpah bahwa tidak akan pernah terpisahkan meskipun kita berada di dunia dulu ya. Tapi nyatanya kebanyakan orang hanya mementingkan dirinya sendiri, dia lupa kepada janjinya. Lenyaplah sudah janji-janji itu, hilang terbawa di angin lalu. Inilah yang membuat kemurkaannya.
ketika kita sebagai manusia istilahnya tuh tidak mampu menepati janji tersebut, hilang terbawa di angin yang lalu, hilang terbawa di angin lalu. Nah, angin ini salah satu unsur daripada api, salah satu unsur ya. Makanya admin di sini mengartikan angin itu adalah nafsu ya. Nafsu yang dimiliki oleh setiap manusia, hilang terbawa nafsu. Jadi janji itu lenyap karena terbawa nafsu. Nafsu ya keinginan, keegoisan, ya mau menang sendiri. Itulah yang melenyapkan, menghilangkan janji-janji itu. Akhirnya kita terbuai sama dunia ini. Kini engkau telah pergi, aku sendiri berteman sunyi. Ya. Nah, kemudian ini adalah timeline di mana kita telah lahir di dunia. Wahai kekasihku, kau telah pergi ke dunia maksudnya. Ya. Jadi kekasih yang dimaksud sebenarnya adalah nyawa kita ya teman-teman. Nah, saya buka sedikit. Jadi kekasih Allah itu yang ada pada diri kita itu tidak lain adalah sukma, ya. Sukma atau nyawa. Atau para kalangan sufi itulah disebut dengan Nur Muhammad itu. Akhirnya ini suatu gambaran ya, segambaran keadaan ya, bukan ini suatu majes ya, bukan hakiki. Aku sendiri berteman sunyi. Semoga derita ini. Akhirnya ketika kita lahir, kita membawa kekasihnya itu untuk jadi bahan kehidupan kita ya, bekal kehidupan kita. Akhirnya kita dalam majazinya memisahkan dua sejoli yang berkasih sayang. Akhirnya kita membawanya ya, makanya kita lahir di alam dunia ini karena ada yang kita bawa, ada kekasihnya yang kita bawa, makanya kita bisa hidup, kita bisa bernapas, melihat, mendengar, karena ada yang sesuatu yang ada di dalam diri kita. Akhirnya itulah yang kita bawa, kemudian terpisahlah mereka berdua. Takkan terjadi kedua kali asaku terbang jauh malam. Takkan terjadi kedua kali. Nah, kemudian di dalam kehidupan dunia ini, lalu itulah yang menjadi terakhir ya, perjalanan terakhirnya kekasih itu. Jadi tidak akan pernah Tuhan menciptakan kehidupan lagi setelah alam dunia ini. Jadi sepakat para ulama berpendapat kalau ditanya apakah Tuhan akan menciptakan kembali alam semesta, dunia dan seisinya setelah kiamat nanti, jawaban para ulama tidak ya, tidak akan tetap sebagaimana yang berada di dalam Al-Quran itu, bahwasanya alam dunia ini adalah alam penciptaan yang tidak akan diulang kedua kali ya. Karena sesuai dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang sudah masuk surga ya, dalam akhirat tidak akan terulang lagi kehidupannya, dia akan kekal di sana. Dia akan abadi ya di alam akhirat itu. Jadi tidak ada namanya kehidupan yang kedua kali. Jadi benar di sini apa yang diungkapkan oleh syairnya itu iklim, ya, tak akan terjadi kedua kali. Asaku terbang jauh melayang, jauh melayang ke alam dunia, mimpi yang indah kini telah hilang. Jadi inilah ya isi yang dapat saya tangkap dari
lagu Mimpi yang Hilang. Ada juga teman-teman yang mengartikan bahwa kini engkau telah pergi. Ini maksudnya kini engkau telah pergi. Yang bilang engkau ini adalah jasad ketika udah dikubur itu ada juga yang bilang seperti itu ya. Jadi namanya lagu ini bebas kita mengeluarkan atau mengartikan. Ada juga yang bilang kini engkau telah pergi. Jadi yang mengucapkan ini adalah raga ketika berpisah dengan nyawa. Aku sendiri berteman sunyi. Jadi raga itu sendiri dia berteman sunyi di dalam kubur. Ya, semoga derita ini takkan terjadi kedua kali. Nah, ada juga yang mengartikan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini masih intro ya. Kita tidak bisa muter lagunya ya, nanti kena copyright. Lagi diulang ya. Dia mengulang rapnya ini. Ya. Sebenarnya ada beberapa bait ya, yang berbeda dari bait terakhir tentunya ya. Nah ini yang mau endingnya ya. Hati siapa yang rela jatuh terkulai karena cinta. Nah ini timeline merujuk kepada sang kekasih ya, sang kekasih yang di diri manusia. Jadi ini merujuk kepada nyawa ya, nyawa manusia. Jadi yang di awal tadi merujuk kepada nafsu ya, sedangkan ini kepada si nyawa itu sendiri, rohani. Hati siapa yang rela jatuh terkulai karena cinta. Karena sebenarnya guys, karena meskipun dia itu berasal dari yang di dalam diri kita ini guys ya, meskipun dia berasal dari sesuatu yang maha ya, sesuatu yang luar biasa, tapi karena terlalu lama ya perjalanan hidup ya, mulai dari kecil ya, dari remaja, dewasa, akhirnya lama-lama jatuh cinta juga ya si nyawa itu kepada jasad itu, senang begitu ya. Jadi kalau orang-orang yang belajar itu pasti tahulah kisahnya, ada perasaan senang gitu kepada jasad ini, ruh itu senang ya. Makanya itulah alasan saya untuk merujukkan ini ya. Hati siapa yang rela jatuh terkulai karena cinta. Jadi Tuhan itu paham gitu. Ternyata kamu suka juga sama bentukmu ya, itu kan. Memang awalnya merasa sedih ya. Nyawa itu ketika baru-baru itu merasa sedih. Lama-lama kok cinta gitu kepada jasadnya sendiri. Hati yang terluka, pedih di dalam dada tiada obatnya. Jadi hati yang terluka, pedih di dalam dada ya. Nah setelah nyawa itu mulai merasakan cinta kepada jasad, mungkin karena jasad orang itu dia berperilaku baik ya, dia suka ya, akhirnya dia jatuh cinta ya, senang gitu. Kok seperti ungkapan Nabi Adam ketika awal-awal diciptakan itu, aku kok bagus sekali gitu kan. Senang dia ditampakkan, karena sebelumnya nyawa itu kan tidak bisa tampak, baru dia bisa tampak karena
tampakkan. Ya, perjalanannya kejadiannya di dunia inilah dia menjadi tampak ya. Hati yang terluka. Nah, mungkin terlukanya hati itu ya karena bisa jadi karena perpisahan di akhir hayat ya, antara jasad dan ruh itu, atau bisa jadi karena perilaku nafsu itu yang selalu memaksakan nyawa itu untuk mengikutinya. Hati yang terluka apa di dalam dada tiada obatnya. Ya begitulah sedikit ya teman-teman ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pasti nanti kau akan mengalami, jangan tangisi cinta yang pergi. Ada pertemuan, ada juga perpisahan. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.